2,000 years later. Baik, yang pertama itu ada konsep etika dalam perpajakan. Etika dalam perpajakan adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku dan praktik wajib pajak dan petugas pajak dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. Sedangkan profesionalnya sendiri berarti kemampuan dan sikap seorang praktisi pajak yang yakni pegawai pajak, konsultan pajak atau wajib pajak untuk menjalankan tugas dengan kompeten, jujur, bertanggung jawab dan sesuai hukum. Etika dan dalam praktik perpajakan ini tidak hanya menjadi pedoman bagi wajib pajak dan petugas pajak dalam menjalankan tugas mereka, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Ketika etika ini ditegakkan, semua pihak yang terlibat dalam proses perpajakan dapat yakin bahwa kewajiban perpajakan dijalankan dengan keadilan dan transparansi. Etika membantu dan memastikan bahwa keputusan perpajakan dibuat tanpa adanya konflik kepentingan dan mempromosikan praktik yang bertanggung jawab dan profesional. Dengan demikian, penerapan etika yang ketat berkontribusi pada stabilitas dan kredibilitas dalam sistem perpajakan yang pada akhirnya mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Prinsip-prinsip dasar etika dan profesionalisme dalam perpajakan. Prinsip-prinsip dasar etika dalam perpajakan memberikan kerangka kerja yang jelas bagi wajib pajak dan petugas pajak untuk menjalankan tugas mereka dengan standar moral yang tinggi. Kompetensi atau keahlian profesional pajak rutin mengupdate ilmunya karena peraturan perpajakan yang sering berubah. Mereka ikut pelatihan, membaca peraturan baru, dan memastikan analisis yang diberikan ke klien sesuai regulasi terkini. Contohnya, konsultan pajak selalu mengikuti seminar tentang perubahan undang-undang PPH agar bisa memberi saran benar kepada klien. Pegawai pajak dapat menjelaskan mekanisme SPT tahunan kepada wajib pajak tanpa salah karena memahami aturan terbaru. Kita masuk ke studi kasus pelanggaran etika dalam perpajakan. Pelanggaran etika dalam perpajakan merupakan isu serius yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Berikut saya akan masuk ke beberapa jenis. Baik, sekarang saya akan masuk ke jenis pertama, yaitu penggelapan pajak atau tax evasion. Penggelapan pajak adalah tindakan ilegal untuk menghindari kewajiban pajak dengan cara menyembunyikan pendapatan atau memalsukan dokumen. Contohnya seperti kasus Gayus Tambunan. Kasus ini mulai terungkap pada tahun 2009 ketika Gayus Tambunan, seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, diduga terlibat dalam penggelapan pajak dan menyuapkan. Dia diketahui memiliki rekening bank dengan jumlah uang yang tidak wajar untuk seorang pegawai tersebut. Hambatan seorang profesionalisme perpajakan adalah 1. Tidak jujur, memanipulasi data perusahaan dan tidak transparan saat mengerjakannya. 2. Menggunakan informasi rahasia. Menggunakan informasi rahasia ke perusahaan untuk kepentingan pribadi seperti membocorkan rahasia perusahaan ke perusahaan lain untuk kepentingan pribadi. 3. Mengabaikan peraturan, tidak mematuhi peraturan etika atau moral yang berlaku di perusahaan tempat bekerja.
4. Tidak menghormati klien, membeda-bedakan klien dan tidak menyamaratakan saat melayani klien. 5. Tidak bertanggung jawab, meninggalkan kesalahan dan tidak mau memperbaikinya. Adapun sanksi-sanksi yang diterima seorang perpajakan jika melanggar aturan etika. 1. Reputasi baik individual maupun perusahaan rusak. 2. Kehilangan kepercayaan dari pihak klien dan masyarakat. 3. Kehilangan pekerjaan. 4. Dapat dipidana atau didenda. 5. Merugikan pihak perusahaan berupa finansial. 6. Dapat mengaruhi karir di masa depan. 7. Dapat merusak hubungan baik sesama rekan kerja. Em vô nhà thương, em vô nhà thương, em vô nhà anh để thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang tình, tang tình 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 tang tang.